kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di hari ini, di malam ini, kita diberikan waktu dan kesempatan kita bisa bertemu untuk bersilaturahmi di awal tahun 2023. Walaupun di 2022 kita sudah melewati dengan letih, sudah melewati dengan penuh tantangan, tapi kita yakin dan percaya 2023 kita tetap semangat untuk melanjutkan program-program kaderisasi, program-program pemuda Batak Bersatu. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Untuk itu kita persiapkan diri kita masing-masing. Kita akan mengawali acara kita dengan acara berorganisasi. Bapak Ibu, jika HP-nya masih aktif, boleh di-silent karena kita akan bersiap-siap memasuki acara organisasi. Untuk itu, awal daripada acara kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Blok. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Bapak Langkung MC Holding selaku Ketua Umum.
untuk mengenang jasa para pahlawan kita. Marilah kita menyanyikan cinta. Mari kita dimulai. Hadirin masih berdiri. Kita menyanyikan bersama Mars Pemuda Bangsa Persatuan. Terima kasih. Tapi kok sunyi kali? Judulnya iya, gak lepas kayaknya. Ini judulnya silaturahmi awal tahun, tapi kayak ketakutan semua. Horas, jujur, jujur. Kayak di lapangan lah kita. Kalau di ruangan itu semuanya di ruangan. Kalau di lapangan barangkali, kalau di ruangan kayak kedinginan semuanya. Jadi oke lah, terima kasih buat panitia yang sudah memberikan waktu buat kami di Gereja Jabar untuk menyampaikan sambutan atau semacam kata-kata terkait dengan acara hari ini. Sebenarnya dari panitia nggak ada disebutkan di Gereja Jabar bikin kata-kata katanya, tadi inilah kita sampaikan juga. Jadi terima kasih. Yang kami hormati Ketua Umum Pemuda Bangsa Persatuan
Profesor Bing SPD calon MM. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Pemuda Batak Bersatu Dewan Pimpinan Pusat Bapak Alfredo Panjaitan. Yang kami hormati juga Bapak Bendahara Umum DPP Pemuda Batak Bersatu Bapak Manurut, beserta seluruh jajaran Dewan Penasehat Pembina dan Dewan Kehormatan ada di sana Pak sekalian. Jadi yang kami hormati juga seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat beserta jajarannya semua. Juga tak lupa yang kami hormati perwakilan dari DPD DKI, DPD Banten beserta DPC yang hadir hari ini. Yang hadir hari ini dari Jawa Barat ada 3 DPC kelihatannya. Dari Depok ada tulang saya Saragi, dari Kabupaten Bekasi ada kawan saya Mr. Pak Pahan, dari Kota Bekasi ada juga kawan saya yang paling ganteng di sana Mr. Hendriko Siagia. Jadi kalau katanya sambutan terkait dengan silaturahmi ini, ya ini cukup bagus acaranya buat kita ketemu kembali setelah kita berkegiatan. Selamat datang Amang Pembina Milton Bapak beserta Amang Pembina juga Jenderal Karim Afal. Waktu itu pakai jenderal ini waktu itu mutabarat maklum lah udah banyak kali bantu jadi baru ya, catatan baru semua. Oke, lanjut ya. Jadi selamat tahun baru buat kita semuanya, selamat Natal buat yang merayakannya. Jadi di awal tahun 2023 ini kami masih tetap optimis bahwa organisasi kita Pemuda Batak Bersatu masih tetap bisa kita junjung harkat dan martabatnya. Bagaimana kita juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial kita ke depannya semakin semangat lagi. Memang kalau kami menilai diri sendiri dari DPD Jabar ada sedikit pengurangan intensitas dari kegiatan-kegiatan yang ada di Jawa Barat, yang mungkin kalau kami dari pengurus Jawa Barat hanya bisa mengatakan ayo semangat, tetapi dari setahun penuh kita di 2022 banyak dinamika ataupun intrik-intrik di dalam roda organisasi kita yang kita bisa sama-sama lewati sampai di 2023 ini. Ya mudah-mudahan di 2023 ini juga kita masih bisa tetap semangat dalam menjalankan visi misi kita, yaitu sosial dan kemanusiaan. Jadi salam dari DPD Jabar buat kawan-kawan semuanya, baik dari DPP, DPD lain, DPC kita penyangga. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita tetap masih diberi kesehatan oleh Tuhan, dan juga kita masih diberi keselamatan serta dibimbing dalam setiap langkah kegiatan kita dalam organisasi Pemuda Batak Bersatu. Kami hanya ya kita tetap kompak, kita tetap semangat, dan setiap kegiatan apapun kegiatan yang sudah dijalankan oleh dari DPP turun DPD seyogianya DPC, PAC, ranting itu bisa mengikuti arah-arah dari pimpinan-pimpinan sesuai hierarki kita di organisasi. Mudah-mudahan kita juga masih bisa tetap diberi kesehatan untuk melakukan kegiatan organisasi kita. Itu aja lah. Terima kasih. Horas, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya sampaikan rasa hormat saya dan terima kasih saya kepada Bapak Pembina yang hadir pada saat ini, dan yang terhormat teman-teman Dewan Penasehat, juga yang terhormat teman-teman Dewan Pendiri, dan yang terhormat para tamu dan undangan, serta yang terhormat dan yang saya cintai dan saya banggakan kepada jajaran pengurus dan anggota
seluruh DPP yang saya cintai. Hormat Majelis Agung. Saya mewakili dari penasehat sangat-sangat mengapresiasi dan bangga capaian-capaian yang dilakukan teman-teman pengurus. Mudah-mudahan ke depannya, tapi sebelum itu saya potong dulu karena ini saya lihat silaturahmi awal tahun 2023, karena kita sudah memasuki tahun 2023, patut kita ucapkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa melewati tahun 2022 dengan banyak suka dan duka bisa kita lewatkan sampai ke tahun 2023 ini. Dan untuk itu sebelum melewati Januari 2023 ini masih bisa saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita makin baik, makin sukses, dan semua program-program kita yang kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar, baik. Dan harapan kami dari Dewan Penasehat ke depannya semua kita mulai dari DPP, DPD sampai ke ranting bisa tetap semangat, tetap solid untuk memperjuangkan organisasi kita ini supaya lebih baik, lebih besar, lebih dikenal di kalangan masyarakat, tentu bisa berguna untuk nusa dan bangsa. Saya rasa segini dulu yang bisa saya sampaikan dari kami Dewan Penasehat. Terima kasih. Hormat Majelis Agung. Bisa berada di parlemen sambil apalagi ya semoga PBB di tahun ini tahun keempat ya, empat ya, masih balita, bahwa 5 tahun artinya harus dibimbing, dijaga, dirawat supaya jangan sakit. Artinya harus banyak proses belajar, berbenah, belajar. Paralel dengan itu dia berkarya. Luar biasa karya dari Pemuda Batak Bersatu, namanya semakin didengar, makin dikenal. Beberapa teman-teman saya begitu mendengar nama itu respect. Jadi PBB harus punya orang besarnya respect, hormat. Gitu ya. Itu pesan dari pembina, ini belum begitu banyak. Saya 2 kali ke gedung ini, undangannya jam 5, jam 7 belum pada hadir gitu loh. Saya pengen sampai gitu, kalau jam 5, tag kita jam 5, disiplin ya. Saya tadi duduknya lama di mobil, sepi banget ini ya gitu. Jadi harapan saya juga tetap konsisten, punya komitmen dengan waktu, terus belajar, yang S1 kejar S2, yang S2 kejar S3, yang S3 ya bimbing yang SMA S1. Saya kira itu ya dalam perjalanan hidup kita. Semangat, selamat buat PBB, selamat tahun baru 2023. Kata sambutan mewakili dari Dewan Kehormatan. Waktu dan tempat saya bersilakan. Waalaikumsalam. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum, Sekjen, Bendum, dan seluruh jajaran teman-teman DPP. Yang saya hormati Bapak Pembina Dewan Kehormatan, semoga Bapak sehat selalu. Dan yang kami banggakan seluruh
DPD yang hadir dan DPC pada tempat ini. Ada Abang Anda, Ketua DPD Jawa. Pemuda Batak Bersatu. Pemuda Batak Bersatu. Pemuda Batak Bersatu. Harus kita ulang-ulang biar nempel di hati kita. Kalau ini nggak bisa ditawar. RKRI. Terima kasih. Yang pertama, selamat tahun baru buat kita semua. Kita mengawali silaturahmi di awal tahun ini. Di tahun 2022 mungkin teman-teman banyak mengalami atau melewati kerikil-kerikil di organisasi kita ini, tapi kami berharap dengan tegas kerikil itu di tahun 2023 ini akan menjadi pembelajaran untuk kita semua, supaya organisasi yang kita cintai ini tidak seperti yang mengabang-abang. Teman-teman, sudah banyak yang kita lakukan dengan organisasi ini, menolong teman sesama. Tidak ada lagi orang mata yang terlantar dalam. Jadi harapan kami itu jangan pernah berhenti, tetap melakukan kebaikan, solid. Karena kalau kita solid, apa yang bisa kita lakukan? Di tahun 2023 ini banyak tantangan ke depan. Tadi Pak Pembina sudah menyampaikan, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa tantangan itu akan menjadi sebuah motivasi buat kita untuk maju. Karena kita ini mau maju, bukan mau mundur. Ya, kami dari Dewan Pendiri sangat bangga melihat organisasi ini sekarang. Tapi mari kita sama-sama jaga. Mungkin di beberapa izin Pak Ketum, di beberapa menyampaikan sambutan dari Pak Ketum sudah pernah disampaikan, organisasi ini bukan organisasi untuk berdiri saja. Organisasi ini buat kita semua. Maka dari itu mari kita sama-sama menjaga agar ke depan kita semakin solid, semakin kompak, dan saya selalu. Terima kasih. Kata sambutan yang terakhir oleh Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu Lampung Fernando Sihombing SPD, wakil tempat saya bersama. Ya, terima kasih. Mungkin wakil saya bisa saya panggil berapa mendampingi saya, Wakil Ketum Sony sama Wakil Ketum Lihat bisa bersama-sama dengan saya. Karena kalau mereka saya jalannya tertati-tati, jadi saya harus didampingi sama mereka. Mungkin sebelum saya menyampaikan sepatah dua kata dari saya, mungkin saya berikan kesempatan kepada Wakil Ketua Umum untuk bisa memberikan ucapan kepada rekan-rekan kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini namanya dikontrol langsung, jadi nggak ada persiapan. Jadi saya pikir nggak persiapan, cuma sambutan ini. Jadi pertama ucapkan terima kasih sama yang terhormat para dewan pendiri dan seluruh dewan penasehat dan seluruh para pengurus anggota PBB, DPP. Untuk itu sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua, karena ini kita baru ketemu dalam tahun
2023 ini yang baru tentu kita semoga kita semua ini menjadi punya semangat yang baru untuk mengembangkan PBB di seluruh dunia. Karena saya pernah masyarakat itu, ini bagi saya PBB ini baru sukses apabila PBB bisa menjangkau masukkan jadi anggota PBB semua 90% minimal orang Batak. Jadi yang sekarang ini memang udah cukup besar majunya, tapi belum sukses sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi untuk itu tentu sudah begitu banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh ketua terlebih khusus dan juga para pengurus PBB untuk membuat suatu acara-acara untuk mendongkrak bagaimana ini aktivitas PBB supaya semakin naik. Tentu salah satu yang telah dilakukan di Pulau Samosir kemarin itu sangat luar biasa gaungnya, dan terlebih yang saat ini yang masih ada kasus Joshua itu juga sangat memperkenalkan PBB di skala nasional maupun internasional. Saya pikir memang ini masih perlu itu dikawal, karena saya lihat ini mulai agak kendor, karena PBB kayaknya kendor juga mengawalnya, tapi ada kelihatan daripada rentur-rentur yang dilakukan oleh kejaksaan agak kendor sedikit. Jadi saya harap memang saya ikuti juga di media ada beberapa dari rekan-rekan kita PAC ya yang terakhir ini ada mengawal dalam ini dari DKI. Saya pikir ini momen-momen terpenting PBB harus menunjukkan gaungnya untuk nanti mengawal putusan-putusan ini. Saya pikir saya dulu pernah bilang sama ketum, ini kita harus benar-benar tingkatkan pengawalan, karena ini samping kita memang menunjukkan suatu menuntut keadilan, tapi juga sekaligus ini berdampak positif di PBB. Dan ini benar-benar PBB ini dengan adanya peristiwa Joshua ini dan kita ada kiprahnya PBB ini di kalangan high class PBB dikenal sekarang, jangan salah. Kayaknya yang lebih bergengsi sekarang ormas itu PBB daripada yang lain. Bukan karena saya ahli PBB ya, bukan ya. Tapi sekarang udah lebih dibicarakan di bicara high class perusahaan PBB itu luar biasa. Saya ada di beberapa di telepon hubungin tentang saya oleh silaya orang Cina yang high class bilang bahaya nih PBB apa kalau diganggu katanya. Begitu diganggu satu semua langsung kompak katanya kan. Dan mulai dari grassroots sampai high class sampai dari kompak semua. Jadi ya ini kekompakan ini saya pikir perlu kita tunjukkan sekalipun itu memang tradisi dan sekompak itu ya. Tapi memang harus kita buat kompak ini, ya kan? Supaya benar-benar PBB ini, Batak ini benar-benar PBB benar-benar dikenal di seluruh di Singgani dan dikenal di kalangan nasional maupun internasional. Saya pikir ini untuk kita ini luar biasa semangatnya. Jadi perlu memang didukung para terdahulu waktu itu ya. Tapi yang kita terakhir ini agak kesu-kesu ya, karena memang maklum lah karena waktu itu ini banyak kan di luar kota juga ya. Pada kita solid juga mendukung, sama juga kita sama-sama praktis jadi. Tapi ya kita akan komitmen mungkin dengan ketum yang lain nanti dan juga dengan yang lain kita akan dukung terus ini PBB. Tunggu terus kalau biar diwacanakan oleh ketum kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dari saya silakan ketum. Baik, terima kasih. Kalau ketum ini kalau nggak nembak orang nggak seru. Jadi hari ini pun kami berdua, tadi kami tinggal foto dari sana, tinggal buat status ternyata dipanggil. Baik, sedikit menambahkan dari satu tim wakil ketua umum bahwa kalau kami ini memang suka terlihat sibuk, tapi percayalah Pak Ketum, kalau hati kami tetap bisa bantu. Jadi membangun organisasi memang sangat sulit, mengembangkannya lebih sulit lagi. Jadi besarnya DPP itu tergantung daripada tombak pertama di ranting, kemudian di PAC, DPC, DPD. Mungkin ke depan ini bisa kami harapkan inisiasi kegiatan itu dimulai dari bawah, karena
ini acara-acara besar itu selalu menginisiasi dari Dewan Pimpinan Pusat. Seperti itu. Menjalani 1 tahun ini saya rasa tidak lama. Sebentar, seperti yang disampaikan sama Ketua Jawa Barat tadi itu, nggak semangat, ya kan? Padahal memang semangatnya PBB kalau dalam ruangan berbeda. Kalau kena nasi beda, tapi coba dikasih terik matahari, berdiri berjam-jam siang, gitu. Jadi hanya sedikit awalnya sama seperti ketemu ini, kalau dikasih suka lupa, gitu. Jadi sedikit aja, mari kita tetap mempererat jabatan tangan kita untuk membangun silaturahmi, membangun pemuda untuk bersatu, lebih bermanfaat untuk semua masyarakat, terlebih khususnya kepada masyarakat Batak kita. Begitu aja tuh ya, nanti habis itu nggak bisa bilang apa lagi, nanti udah diborong sama bagian teman-teman. Terima kasih, dilanjutkan oleh Pak Ketum, disempurnakan oleh Bapak Ketum. Ya, terima kasih. Mungkin bisa kembali Pak Ketum. Terima kasih. Ya, terima kasih kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di hari ini, di malam ini, kita diberikan waktu dan kesempatan kita bisa bertemu untuk bersilaturahmi di awal tahun 2023. Yang saya hormati Bapak Pembina, Bapak Gilton Papahan, dan Bapak Rajin Siobing, dan seluruh penasihat kami. Ada Bapak Bernard Sombing dan Bapak Ruspen Purba, dan Dewan Kehormatan kita Bapak Hans Wibowo. Dan yang saya banggakan ada Bendahara Lintok Manurung, mungkin bisa berdiri Pak Penduk. Ya. Ada sekjen kita yang setiap hari, setiap saat, setiap waktu selalu saya mengatakan Alfredo kita. Dan yang saya banggakan seluruh rekan Dewan Pendiri. Terima kasih karya Dewan Pendiri sudah karya yang dibuat Dewan Pendiri saat ini sudah sangat rindang. Apakah ini kokoh atau tidak, kita ini menjadi tugas kita bersama. Semoga ini menjadi organisasi yang kokoh yang kita bangun. Pertama, saya juga menyampaikan bangga saya kepada DPD yang hadir. Ada dari DKI Jakarta, ada Ketua DPD Jawa Barat Erik Sihotan, SST calon MM. Kata siapa yang jawab calon MM. Dan yang saya banggakan seluruh rekan-rekan dari DPC, ada Depok, ada Bekasi Kota dan Bekasi Kabupaten, dan mungkin ada dari beberapa PHC dan ranting yang mewakili yang hadir. Terima kasih buat seluruh pejuang. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf saya sebesar-besarnya di tahun 2022 karena saya menyadari saya bukanlah makhluk yang sempurna. Banyak kekurangan saya, baik dari tutur kata, perbuatan dan perilaku yang mungkin bisa menyinggung perasaan kawan-kawan rekan juang. Dengan segala kerendahan hati, tentunya saya mohon maaf. Bukalah pintu maaf buat saya agar kedepannya jalan kita semakin lapang dan lempang. Apapun kekurangan kami di pengurus di tahun-tahun sebelumnya, itu adalah menjadi kekurangan kita bersama. Tentunya kekurangan ini bukan menjadi sebuah sandungan buat kita untuk melangkah, tetapi kekurangan-kekurangan ini adalah menjadi sebuah motivasi sama kita di tahun 2023 ini. Kita bisa melangkah, kita bisa mengeluarkan ide-ide kita untuk kedepannya kepada Batak Bersatu semakin baik. Seperti yang disampaikan Pak Pembina tadi, kita menjelang 4 tahun, masih balita, tentunya masih perlu imunisasi. Jadi Pak Pembina, organisasi ini sangat perlu imunisasi. Mungkin di awal-awal bentuknya imunisasi kita masih genetik. Mudah-mudahan di tahun keempat ini imunisasi kita bisa premium dengan sokongan-dokongan dari seluruh tokoh-tokoh Batak, seluruh masyarakat, terutama pembina-pembina kita yang memang sangat peduli dengan kita. Inilah harapan kita. Namun
masyarakat akan peduli dan respect sama kita apabila kita tetap konsisten dan tetap di jalur kita, di koridor kita. Tapi begitu kita lari dari koridor kita, kita akan menjadi organisasi yang akan dicemooh. Saat ini banyak yang kita dengar masih kita lihat di medsos, masih sangat banyak orang yang respect dengan Pemuda Batak Bersatu. Ini adalah beban yang besar buat kita untuk mempertahankannya. Tahun 2023 tahun politik, banyak orang yang akan bergabung ke Pemuda Batak Bersatu hanya untuk mendapatkan label dia sebagai anggota Pemuda Batak Bersatu. Penting sama dia hanya labelnya. Setelah dia punya label Pemuda Batak Bersatu, kesana sini akan jualan. Ini adalah menjadi sebuah tantangan. Jadi tentunya tantangan ini dengan kita bersama, saya yakin kita bisa atasi, kita bisa antisipasi. Saya tadi baru ada baca sedikit, kenapa singa itu bisa jadi raja hutan? Padahal singa itu populasinya tidak banyak, dan singa itu juga bukan binatang terkuat. Singa juga bukan binatang tercepat, tetapi dia bisa jadi raja hutan. Ada yang tahu kira-kira? Mungkin Depok bisa tahu kenapa singa itu bisa jadi raja hutan? Mindset. Mungkin lebih tepat adalah mentalnya. Singa itu yang menjadikan dia raja hutan, mentalnya. Walaupun kita minoritas, tapi mental kita baik, saya yakin kita bisa akan mempengaruhi. Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang bisa mempengaruhi. Jadi harapannya PBB juga bisa mempengaruhi. Apakah itu kebijakan-kebijakan, kita bisa mempengaruhi. Tentunya kita harus ada ide-ide. Tentunya harus banyak anggota kita yang duduk di legislatif. Agar apa? Agar ada pengaruh-pengaruh yang bisa kita berikan ke negara ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Inilah harapan kita. Marilah kita bergandeng tangan. 2022 sudah lewat. Kita harus move on. Kita harus maju ke depan. Karena orang besar berbicara ide, orang menengah berbicara peristiwa, orang kecil membicarakan orang lain. Jadi kita harus berbicara ide agar kita bisa menjadi orang besar. Ini harapan kita. Semoga Pemuda Batak Bersatu di 2023 ini mendapatkan tempat di masyarakat, tempat kepercayaan. Saya sedikit informasi, bulan 7 kita dipercayakan dan kita akan kerjasama dengan BPDUT, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Kita akan mengadakan MOU untuk mengadakan event internasional di Caldera. Saya sampaikan kalau kalian percaya sama PBB, saya sampaikan langsung sama direkturnya Bapak Jimmy Panjaitan. Kalau percaya sama PBB, kami bisa mendatangkan 50 negara ke Caldera. Saya akan bikin event internasional dengan catatan kami buka akses. Dan mungkin saya besok ke Medan. Senin akan saya adakan MOU sama BPDUT. Kita akan bikin event internasional di Caldera. Kebetulan basic saya karate, saya sampaikan saya bisa bikin turnamen tingkat dunia di Caldera. Ini bagian dari persembahan kami Pemuda Batak Bersatu. Bagaimana Danau Toba bisa kami promosikan sampai tingkat dunia. Ya, puji Tuhan, mereka sangat tertarik dengan konsep yang kita tawarkan. Dan bulan 7 ini akan kita laksanakan. Harapannya juga banyak ide-ide seperti yang disampaikan Bapak Sony. Harapan kami ide-ide itu datangnya dari bawah, dari ranting, dan kita eksekusi bersama. Kemarin setiap event kita selalu dibayangi dan ditakuti dengan pembiayaan. Namun berjalannya waktu, sekarang saya menjadi percaya diri. Event itu harus profit. Jadi terbalik, event harus profit. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat. Masyarakat sudah percaya sama kita. Ini sebuah kesempatan yang sangat berharga yang tentunya kita manfaatkan dengan baik. Jadi jangan lagi pesimis. Kalau bikin event, duitnya dari mana? Kemarin Gebiar Danau Toba, duitnya 0 rupiah. Terima kasih buat ketua panitia dan panitia lainnya. Kita bisa profit, walaupun profitnya tidak seperti kita harapkan. Namun kegiatan itu adalah kegiatan yang sangat ekstrim.
karena dilaksanakan di akhir tahun. Setiap kami berbicara semuanya lah, ini akhir tahun, anggaran habis. Bagaimana kalau kegiatan kita laksanakan tidak di akhir tahun? Saya yakin sangat pasti. Jadi tidak ada kesulitan bagi panitia pada saat itu untuk mencari biaya. Kenapa? Karena kita sudah punya track record yang baik. Kita dibantu sama media sosial. Mereka sudah lihat Pemuda Batak Bersatu. Kalau kita buat di Google, PBB sudah mendominasi Pemuda Batak Bersatu, bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bisa lihat. Artinya di media sosial pun kita sudah kuasai. Jadi inilah harapan saya dari DPC, mulai dari nanti, tolong disampaikan. Semua kegiatan harus dimasukkan ke media sosial, harus diberitakan. Biar apa? Biar kita kuasai medsos. Kalau kita kuasai medsos, kita akan menjadi PBB itu jadi milik kita. Dulu PBB kan mungkin ya ada partai milik PBB, tapi kalau kita sekarang search di Google, saya kan coba suka lihat PBB. Yang akan terlihat itu Pemuda Batak Bersatu. Nanti kelihatan ketua Depok, kelihatan ketua Jawa Barat, kelihatan nanti dari Bekasi. Artinya ini sebuah keberhasilan bagi kita. Label itu sudah kita miliki. Ini yang harus kita tingkatkan terus. Jadi departemen-departemen kita pun harus aktif, divisi-divisi kita harus aktif. Jangan sampai menganggap tidak difungsikan. Permasalahan di tempat kita dibaca adalah banyak biro, divisi maupun departemen merasa tidak difungsikan. Padahal begitu diberikan jabatan itu, ya kawan-kawan sudah berfungsi sebenarnya. Ya kawan-kawan yang melaksanakan, sampaikan ide-idenya, sampaikan program-programnya, kita eksekusi sama-sama. Jadi terima kasih kembali. Selamat tahun baru, tetap kita semangat. Banyak kader-kader kita nanti yang harus kita sukseskan di 2024. Ini menjadi tugas kita bersama. Kita kuat kalau kita berada di seluruh sendi yang ada di negeri ini. Pemuda Batak Bersatu tentunya akan kuat. Tentunya kita tidak akan lagi mempunyai kesulitan-kesulitan dalam hal menjalankan program-program kita. Mungkin yang bisa saya sampaikan, terima kasih buat seluruh rekan juang yang hadir. Kita tetap semangat. Mari kita jalankan